共振乾坤。恭喜大师兄，真人成人之美。我不愿。本相来探知。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita ketemu lagi sama Lord Sadboy. Aduh, minggu lalu setnya sedihnya bukan main. Itu sih udah sedih parah guys. Masa nih ya, setelah menunggu 10 tahun, Xiaofan gagal membangkitkan kekasihnya Piao. Padahal selama 10 tahun itu dia sudah mengorbankan selamanya guys. Udah gak kehitung berapa orang yang dia habisi. Sampai-sampai dia sendiri pun merasa, untuk apa selama ini dia melakukan ini semua kalau ujung-ujungnya gagal juga. Nah, tetapi guys, dia mulai dilirik oleh si Dewa Iblis Binatang yang sudah bangkit gara-gara si Xiaofan memiliki darah dan aura yang sama dengan dia. Ini bakal jadi masalah nanti nih. So, mari kita lihat apa yang terjadi di part hari ini ya. Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Singkat cerita, tepatnya di Sekte Qingyun, Yunikang, si pemimpin lembah dupa Fenxiang, dia menjelaskan soal sosok Dewa Binatang yang sudah bangkit. Yang dia tahu Dewa Binatang ini pernah menjadi bencana dunia di masa lalu, di mana dia menghabisi banyak sekali nyawa manusia. Yang pasti dari semua pembicaraan ini, Yunikang mengajak kerjasama dengan semua sekte untuk melawan sosok kuat ini. Si ketua sekte Qingyun alias ketua Taoshuang dia setuju akan ajakan ini karena bisa dibilang situasi sedang darurat. Dia bakal mengirimkan pesan kepada Master Pu Hong agar rekan-rekan dari kuil Buddhisme Tianyin itu bakal ikut bergabung nanti membicarakan aliansi. Selain itu, ternyata Yunikang datang ke sini ada tujuan kedua guys. Ternyata dia pengen menjodohkan murid paling berbakat di sektenya yang bernama Li Xun. Dijodohkan bersama dengan Lu Xueqi. Apa? Wah, ini cari mati nih guys. Minta dibantai sama Xiaofan kita. Xueqi kan wanitanya Xiaofan nih. Tentu usulan itu membuat semua orang kaget. Banyak para murid-murid bahkan guru yang tidak terima guys. Ini usulan macam apa ini? Tapi semua keputusan kembali ke tangannya guru Xuye, yaitu gurunya Xueqi. Apakah dia setuju ataukah tidak? Yang pasti Yunikang menjanjikan kalau pernikahan ini lancar, maka semua rumor buruk akan hilang. Mimin tidak tahu, sepertinya rumor buruk yang dimaksud itu pasti terkait dengan sekte Qingyun dan juga terkait guru Xuye, atau mungkin juga terkait dengan Xueqi. Di satu sisi, guru Xuye takut guys. Xueqi jadi tersesat gara-gara si Xueqi terus memikirkan Xiaofan dan Xiaofan. Pada akhirnya, dengan berat hati dan nafas yang berat, dia memberikan persetujuan. Aduhai, kesal nih Mimin nih. Jangan sampai iblis di dalam diri Mimin ini bangkit ya. Xueqi pun hanya terdiam, dia sakit hati dan sedih. Kenapa harus menikah dengan orang yang tidak dia cintai? Ini sungguh keputusan terburuk di dalam hidupnya. Sampai akhirnya Xueqi berteriak, "Aku tidak mau." Di saat yang sama, ternyata Xiaofan yang sedang tidur merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Seakan-akan sakit hati gitu guys. Wow, apa jangan-jangan dia terhubung dengan Xueqi? Tapi diam-diam dia sadar ada musuh yang mendekat dan tuar. Muncullah sosok binatang Tao Tie. Ternyata binatang ini bukan mengincar Xiaofan, melainkan mengincar babi panggangnya Xiaofan. Tao Tie murka gara-gara dicegah oleh Xiao Hui, sehingga mereka berdua berubah guys ke sosok raksasa. King Kong melawan singa nih.
Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka hanya demi memperebutkan seekor babi panggang. Lucu banget. Xiao Fan menyuruh mereka berhenti dan menyuruh mereka makan aja, baru dah keduanya bisa damai. Tapi lagi asik main-main nih, lagi asik si sengisi Tao Tie, datanglah sang dewa iblis binatang. Dia datang dengan begitu santai. Dewa binatang mengajak Xiao Fan mengobrol guys, berbicara dengan santai, terutama perasaan soal makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu memiliki yang namanya perasaan, kesakitan dan kesedihan. Kalau aku habisi mereka, maka mereka akan mati dan merasakan sakit. Dan kau pun sama dengan si babi hutan. Kalau kau habisi pasti juga merasakan sedih dan sakit kan? Tapi Xiao Fan menjawab dia itu berbeda. Dia sudah hidup dengan penuh penyesalan dalam kehidupannya. Akan selalu terukir di hatinya kesalahan dan penyesalan yang dia alami. Untuk dia sekarang, hidup itu lebih buruk daripada kematian. Tetapi orang yang mati gara-gara cinta juga merupakan sebuah kesalahan. Dewa binatang selama ini mengungkapkan kalau dia merasakan kesepian. Bukan karena dia tidak mau berteman, hanya saja bagi dia nggak ada yang layak untuk berteman dengan dia di dunia ini. Tapi sebenarnya sempat ada satu orang yang dulu pernah dia percayai, yaitu Ratu Linglong guys. Sialnya si ratu yang sangat dia cintai dan dia sayangi, mengkhianati dirinya lalu menyegel dirinya selama ribuan tahun. Sungguh kisah yang menyedihkan. Nah sebenarnya guys, Xiao Fan itu sudah mau bundir alias menghabisi dirinya sendiri setelah kemarin Piao gagal dibangkitkan. Tetapi dia berpikir, jikalau di masa depan ternyata Piao bisa dibangkitkan, lantas bagaimana? Tidak ada yang menemani dirinya nanti dong. Ya juga ya, kalau Xiao Fan mencabut nyawanya sendiri, lalu 5 tahun ke depan ternyata Piao bangkit, makin sia-sia pula usahanya kan? Gak ada artinya dia bundir ujung-ujungnya. Selain itu, Xiao Fan masih memikirkan orang-orang yang dia sayangi selain Piao, yaitu Lu Suiqi, gurunya dan teman-temannya di sekte Qingyun. Mereka masih difikirkan sama Xiao Fan guys. Singkat cerita, Xiao Fan memutuskan untuk kembali ke sekte Qingyun, mengecek kondisi guru dan teman-temannya. Kita berpindah ke tempat guru Tian Puyi, yaitu dulunya gurunya Xiao Fan guys. Tian Puyi dengan istrinya sedang sibuk membicarakan soal murid-murid divisi bambu besar mereka. Diam-diam Xiao Fan memantau dan mengupingnya guys. Dia menguping pembicaraan mereka terkait penolakan Suiqi kepada Tuan Muda Lembah Fenxiang. Tentu saja di matanya Suiqi cuma ada Chang Xiao Fan. Guru Tian Pu terus mengatai Xiao Fan yang tidak tahu diri dan berkhianat kepada sekte. Mendengar pembicaraan itu, tentu Xiao Fan jadi sedih. Dia memutuskan ingin menemui Suiqi. Tapi sayang banget guys, dia kira-kira sebenarnya guru Tian Puyi mengatakan dia menyesal tidak melindungi Xiao Fan waktu itu. Si Xiao Fan udah keburu pergi dari sana, jadi dia tidak mendengar perkataan gurunya yang ingin melindungi dan membela dia waktu itu. Aduh, jadi salah paham dah nih. Pasti si Xiao Fan kecewa dan mengira kalau gurunya benci banget sama dia guys. Padahal aslinya enggak juga. Di sisi lain, Suiqi teringat ketika dia mengatakan penolakan atas lamaran itu. Ketua sekte Tao Xuan langsung menganggap dia sebagai pengkhianat. Waktu itu dia hampir diusir dari sekte, tapi Guru Shuye langsung menghukumnya dengan pengasingan di belakang gunung bambu kecil. Wah, masih diselamatkan guys. Dan tidak lama dari itu muncullah si Xiao Fan. Melihat kehadirannya Xiao Fan, perasaan Suiqi langsung senang guys, sekaligus merasa bahagia. Kata pertama yang Xiao Fan ucapkan adalah, "Apakah kau baik-baik saja?"
auto nangislah si Sueci. Mimin jadi curiga nih guys. Jangan-jangan sebenarnya Xiao Fan itu ada perasaan juga sama si Sueci. Atau jangan-jangan istri Xiao Fan di masa depan justru bukan Piao, melainkan Sueci ini. Kan bingung ya. Karena Sueci juga sudah menunjukkan cintanya kepada Xiao Fan berkali-kali guys. Aduhai. Sueci bertanya-tanya kenapa Xiao Fan masih berani datang menemuinya. Padahal terakhir kali dia sudah memperingatkan. Kalau mereka bertemu lagi di masa depan, maka mereka berdua akan jadi musuh hidup dan mati. Tapi Xiao Fan membalas guys. Sepertinya kau semakin kurus ya. Itu maksudnya si Xiao Fan dia khawatir banget sama si Sueci karena dia memperhatikan perubahan sedikit pun dari tubuhnya Sueci guys. Xiao Fan ingin tahu apakah dia menerima lamaran dari tuan muda lembah Fengxiang atau tidak. Sueci menjawab kalau dia tolak semuanya mentah-mentah. Baru dah, si Xiao Fan dengan tegas mengatakan, "Ayo kaburlah denganku." Wah, auto kagetlah si Sueci mendengarnya kan. Tapi masalahnya harus pergi kemana? Xiao Fan menjawab, "Kemana saja, dunia ini luas. Ujung bumi pun boleh," kata dia. Tetapi tiba-tiba Sueci membalas, "Lantas bagaimana dengan Piao?" Langsung si Xiao Fan berhenti guys. Aduh. Xiao Fan yang tadinya bertekad membawa Sueci pergi, sekarang malah jadi ragu. Ini gimana si Xiao Fan ini ya? Jadi maunya gimana nih? Piao atau Sueci? Pilih salah satu dong. Mimin kasihan juga sama Sueci digantungin kayak gitu. Dia ketika melihat Xiao Fan yang tiba-tiba ragu, dirinya langsung sedih, sakit hati, menitikkan air mata. Mimin pun bingung ya kalau jadi si Sueci. Dia tahu Xiao Fan sebenarnya masih ada rasa cinta, bahkan besar banget, kepada si Piao. Tapi di sisi lain, Sueci juga cinta kepada Xiao Fan guys. Lantas yang harus memutuskan sepenuhnya itu justru adalah Xiao Fan. Tetapi keinginan Sueci adalah Xiao Fan menjawab sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Bukan gara-gara mengasihani dia yang akan dijodohkan atau dihukum. Aduh, di part ini sedih banget asli. Di part ini juga agak pendek karena ya banyak sedih guys dan banyak lagu-lagunya. Mimin takut malah kena tegur sama Lord YouTube nanti akan bahaya nih. Hehe. So kita lihat apakah Sueci akan mengikuti Xiao Fan pergi dari sekte Qingyun ataukah tidak? Yang bikin Mimin penasarannya lagi adalah apa jawabannya Xiao Fan ketika ditanya oleh Sueci terkait soal Piao. Langsung deh, spoiler untuk episode berikut nanti kita semua bakal menyaksikan. Sekte Tianyin Buddhisme akhirnya bergabung dengan aliansi sekte Qingyun dan lembah Fengxiang. Serangan dari sang dewa binatang juga semakin merajalela. Jadi bakal tercipta perang besar di sini guys. Selain itu, mereka juga bakal mengajak sekte lain untuk kerjasama. Nah, disinilah yang seru. Xiao Fan akan bertemu dengan mantan musuh bebuyutannya, yaitu Guru Changshong guys. Kalau kalian lupa, Guru Changshong adalah gurunya Lin Jingyu, sahabatnya Xiao Fan, yang dulu mengkhianati sekte Qingyun. Wah, kan seingat Mimin dia di penjara ya. Kok tiba-tiba dia muncul? Ini bakal jadi pertarungan sengit yang seru lagi nanti nih. Hehehe. Kita tunggu lagi di part 57 Cusian Jet Dynasty. Dan satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.